Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Maghrib dan Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang adab dalam bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika bersedekah, yaitu jangan merasa berjasa. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita bersedekah bahwa kita telah berjasa kepada orang lain. Jangan merasa bahwa kita telah menjadi penolong atau menjadi pahlawan bagi fakir dan miskin. Buang sifat dan perasaan itu jauh-jauh. Alasannya kita sudah jelaskan. Yang pertama, karena yang membuat kita mempunyai harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kita bersedekah dan harta yang kita sedekahkan itu adalah pemberian Allah. Mimma razaqnakum. Jadi jangan merasa kita pula yang mencari harta itu. Banyak orang yang sudah mencari tapi dia tidak bisa mendapatkannya kalau Allah tak mengizinkannya. Banyak orang yang tidak mencari, dia bisa mendapatkan tanpa harus mengusahakan. Yang kedua, alasan jangan merasa menjadi penolong ketika bersedekah. Perlu diingat, keinginan atau rasa iba yang muncul sehingga begitu ringannya kaki kita melangkah dan tangan kita memberi, itu juga dengan izin Allah. Jadi bukan karena kita yang begitu saja muncul semangat bersedekah, tidak. Semua yang terjadi di muka bumi itu semua izin Allah. Semua pergerakan, bahkan satu daun yang jatuh dari pohonnya, itu izin Allah. Makanya semua itu anugerah Allah. Oleh karena itu jangan sampai merasa kita ini kalau memberi seakan-akan kitalah yang menjadi penolong bagi orang lain. Cuma kita diringankan oleh Allah, mudah memberi, mudah dapat harta, itu adalah pertolongan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat kembali, kenapa jangan merasa berjasa kalau bersedekah kepada fakir miskin? Karena keberadaan fakir dan miskin
mereka lah yang menyebabkan kita sebenarnya ditolong Allah. Jadi bukan kita penolongnya, tapi keberadaan mereka yang membuat kita ditolong Allah. Seandainya tidak ada satu fakir pun, tidak ada satu miskin pun yang mau menerima sedekah kita, maka sungguh kita kesulitan mendapatkan pahala melalui sedekah, dan kemungkinan kita kesulitan untuk masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menerima. Karena nanti tanda-tanda kiamat dalam hadis disebutkan, ya, ada masa yang orang tak mau lagi terima sedekah. Ya, jadi keberadaan si fakir miskin itu yang menyebabkan kita tertolong. Jadi sebenarnya kita yang butuh mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Gedanya perle kurang gasin, kurang anak-anak yatim, semua yang Allah suruh itu kita perlu mereka untuk membuat kita selamat dengan apa yang Allah telah berikan. Ya. Kebutuhan mereka terhadap kita kecil karena mereka pun dipelihara oleh Allah, tapi kebutuhan kita terhadap mereka besar. Menyemandum kaya, ini sekarang semuanya kaya, tidak ada yang mau terima sedekah. Kemana kita mau bawa harta? Kita mau wakaf di masjid, kemudian masjid pun tak mau terima karena sudah lengkap sempurna. Kena mepeng. Bagaimana cara kita membuat harta kita menjadi pahala? Susah, Pak. Jadi ini pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Jadi perlu kita ulang-ulang agar kita teringat. Jadi jangan merasa sombong, jangan merasa bahwa seakan-akan anak yatim yang pernah kita tolong itu harus memuji-muji kita, sampai kita kadang-kadang merasa kalau dia tidak datang ke rumah, kita merasa dia tidak tahu diri. Lalu kita bilang sama orang, kahek dah pelihara meijak rumah pihan, kahek dah pelihara, sudah capek kita pelihara, enggak tahu balas jasa sedikit pun. Itu akibat kita merasa kita penolong, padahal keberadaan dialah yang menolong kita. Nyen payah rubah cara berfikir. Kalau sudah ada sifat seperti itu, artinya sifat merasa kita sebagai penolong, kita selalu berharap-harap kepada makhluk. Tapi kalau kita tidak merasa menjadi penolong, maka kita tidak berharap pada makhluk, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penyakit ini kan umum, cukup ramai orang yang kedang penyakitnya. Baik, itu pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan adab berikutnya dalam bersedekah, yaitu as-sadaqatu fi sihhati wasyuhi. Berusahalah bersedekah di dalam keadaan ketika sehat dan ketika merasa kikir. Jadi di sini mau diberitahu tentang salah satu keadaan yang menyebabkan sedekah itu menjadi sedekah terbaik, yaitu ketika bersedekah dalam keadaan sehat dan bersedekah dalam keadaan sedang kikir atau ditimpa kekikiran. Jadi di sini disuruh paksakan untuk bersedekah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi orang itu bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah mana yang paling besar pahalanya? Sedekah yang bagaimana yang paling afdal atau paling besar pahalanya? Jadi bahasa ini bukan menunjukkan ada sedekah yang kecil, tidak. Semua sedekah kalau di sisi Allah mencapai kemakbulan, tetap pahalanya pahala besar. Cuma di antara semua sedekah yang pahalanya besar, mana yang paling besar?
Jadi ini adalah mencari yang paling baik di antara yang mencari yang terbaik di antara yang baik-baik. Mandum sedekah ke yang paling gad yang mana? Itu menjadi pertanyaannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah yang paling besar pahalanya ketika engkau dalam keadaan sehat dan ketika engkau dalam keadaan kikir, dalam keadaan pelit. Itu sedekah melebihi derajat sedekah yang lain. Ini nanti ada sambungan hadisnya, nanti itu akan berlanjut ke pertemuan berikutnya. Kita mau jelaskan dulu tentang kalimat singkat dari Nabi ini. Jadi Nabi itu kalau berkata-kata itu penuh dengan hikmah walaupun singkat. Kalau kita belajar usul fiqh itu disebut dengan jawami' al-kalim. Ciri-ciri kalimat Nabi singkat, padat, berisi. Jadi kalau kita kadang-kadang kan Pak berusaha menjelaskan sesuatu, itu sudah capek kita jelaskan pun kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang ada yang bertanya, ke pegah tanya, punang, kan begitu. Tapi kalau Nabi yang ngomong, karena beliau kalau bicara itu berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara semuanya adalah wahyu. Jadi ada wahyu yang dimasukkan dalam Al-Quran, ada wahyu yang diilhamkan ke dalam hati, lalu redaksinya keluar dari Nabi, disebut hadis qudsi. Ada yang diilhamkan tetapi redaksinya itu keluar dari cara Nabi saja. Jadi kalau hadis qudsi itu kalimat-kalimat Allah tapi keluar dari redaksi Nabi. Nah, sering Nabi menjawab pertanyaan dengan singkat, padat. Tapi kalau kita gali maknanya, itu Masya Allah, tidak habis-habis. Muncul kitab berjilid-jilid hanya membahas 1, 2, 3 hadis Nabi SAW. Nah, kali ini Nabi menjawab sedekah yang paling utama, dan usahakan sedekah di waktu itu. Kapan dia? Yang pertama, di waktu sahih, di waktu sehat. Sahihnya dalam keadaan sehat saja. Ini sedekah paling gad. Jadi kalau ditanya orang, mana sedekah yang lebih gad? Sedekah ketika sehat atau sedekah ketika sakit? Yang sakit bersedekah bagus, tapi yang lebih bagus sedekah di waktu sehat. Ada apa? Kenapa sedekah di waktu sehat itu lebih baik daripada sedekah di waktu sakit? Sedekah di waktu sehat, keikhlasan kita sempurna, Pak. Kita tidak berharap sesuatu dari Allah kecuali hanya ridhanya. Jadi ketika orang sehat, dia itu melakukan sesuatu dorongannya hanya karena mencintai Allah, mengharap ridha. Kalau sedekah di waktu sakit, kita ada dorongan lain. Kita ada dorongan lain. Ya macam-macam. Kadang-kadang ya kemati. Ini apalagi kata doktor, ada pasien sebelum bapa penyakitnya sama, cuma seminggu bertahan di tempat kami, kemudian lewat. Doktor ni agak kurang ajar juga sikit kan, begini kan. Kan doktor sebenarnya tak boleh bilang begitu kan. Doktor itu memberi semangat. Disuruh tauriyah, dalam kitab disuruh melakukan tauriyah. Tauriyah itu memutar-mutar bahasa sampai pasien nanya, ini saya sakit apa? Seorang dokter itu menjawab, oh tidak apa-apa, sakitnya cuma ringan saja, insya-Allah sembuh, tetap doa sama Allah. Itu bahasa dokter. Tapi kalau sudah ada dokter yang mengatakan berat sakit, orang kena mati, orang tinggal ke mati. Nya dokternya payah belajar adab. Jadi itu contohnya. Ketika orang sakit, maka banyak indikasi dia kenapa dia ingin bersedekah. Tapi orang sehat, dalam keadaan sehat, bugar, yang dia pun seandainya dia tidak sedekah pun aman,
posisi dia aman. Enggak mikir mati pun. Orang sehat kan kadang-kadang lupa mati. Nikmat sehat itu nikmat yang paling sering dilalaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ni'matani maghbunun katsirun fihima 'anil nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Ada dua nikmat yang Allah beri ke kita, paling sering manusia lalai di dalamnya. Apa dia? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita kan paling sering lalai waktu sehat. Waktu sehat, Pak, kita ini kadang-kadang karena kaki masih kuat, lalu kita banyak melakukan kegiatan yang kita tidak mendekat ke Allah. Ketika mata masih mampu melihat, kita jarang kadang-kadang membaca Quran. Bahkan mata mendang terbeli, mendang getan ke membaca. Hantingan ke Quran. Yang dia baca tentang berita ini, berita itu. Dia buka HP dari pagi sampai malam. Dia kuat melakukannya, tapi dia tidak sanggup untuk membuka satu lembar Al-Quran di hadapannya. Ketika mulut masih sehat, kita banyak bicara tentang perkara-perkara yang sia-sia. Ketika otak masih sehat, sebelum datang waktu tidak ada otaknya. Jadi ketika otak masih sehat, yang kita fikirkan adalah kehidupan menyambung sehat itu. Kita sambung sehat itu. Jadi gimana caranya kita akan melakukan ini, melakukan itu. Jadi sehat itu kita tidak gunakan ke Allah. Dan inilah tanda-tanda orang yang kurang bersyukur, lalai dalam keadaan nikmat sehat. Tak pernah sampai ke masjid, Pak. Tetapi kalau melakukan kegiatan di luar masjid, itu sanggup berjam-jam. Jogging itu sanggup setiap hari. Mengelilingi, bahkan mengelilingi satu kota Luk Semoi. Mulai berjalan dari waduk terus keluar sini sampai balik ke waduk, itu Masya Allah kuatnya minta ampun. Sehat. Aki sehat dah. Varises tak ada, asam urat tak ada. Sehat sekali, kolesterol aman. Anda ingat sama Allah. Itu ciri-ciri orang sehat. Maka sedekah pun dia tidak teringat. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang dia butuhkan dari Allah. Doa pun dia tidak teringat, karena dalam keadaan sehat. Kepung doa aman. Orang berdoa menyo tengah sakit, gelak sehat. Nyo tengah sehat, kahana berdoa gelak sakit. Maka orang sehat banyak melalaikan kesehatannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan sedekah terbaik ketika engkau sedang sehat. Di saat kita dalam keadaan seakan-akan tidak membutuhkan Allah, lalu kita paksakan diri untuk mengingat Allah melalui harta kita, itulah sedekah yang terbaik. Kalau orang sakit, ketika dia sakit, dia akan berusaha menyelamatkan dirinya. Dia akan berusaha memikirkan sesuatu agar Allah menyembuhkannya. Mulailah kemudian dia berfikir bahawa nyopi seandainya meninggal, ni kalau saya meninggal ni, untuk apa harta ini banyak sekali. Itu dalam keadaan sakit, terfikir dalam keadaan sakit. Kalau sehat tak terfikir, Pak. Kalau orang sakit terfikir ni, kalau saya meninggal ni nanti, ini untuk apa harta ini banyak sekali. Di situ dia mulai bersedekah. Bagus, tapi ingat indikasinya karena dia merasa sudah habis waktu. Mulailah dia mewasiatkan atau dia mengatakan, nak tolong ambil harta ayah, sedekah sana, sedekah sini. Itu dalam keadaan sakit. Kekhawatiran dia kehabisan waktu. Jadi kalau kita bahasakan sederhana, bukan murni karena berharap dari Allah, tapi khawatir hanggebi watele dari Allah. Seakan-akan kalau dia sehat kembali, dia akan enggak jadi dia sedekah. Yang kedua, orang sakit, dia akan bersedekah mengharapkan kesembuhan.
Memang sakit itu Pak, salah satu cara menyembuhkannya itu melalui sedekah. Ada riwayat, ini bukan hadis tapi asar para tabi'in, itu ada riwayat gurunya Imam Bukhari, Ibnul Mubarak, ketika datang seseorang menghadap kepadanya lalu curhat tentang sakit yang berada di lututnya. Sudah bertahun-tahun sakit lututnya, ada luka di lututnya yang tak sembuh-sembuh. Lalu kemudian dia bertanya, wahai Syekh, aku punya penyakit ini di lututku begini-begini, sudah tidak sembuh bertahun-tahun lamanya. Apa yang harus kulakukan? Apa nasihat Ibnul Mubarak, salah seorang ulama besar dari tabi'in? Beliau berkata, sekarang cobalah engkau datangi kampung yang membutuhkan air. Datangi kampung yang kesulitan air, lalu engkau sedekahkan satu sumur untuk mereka. Sedekahkan satu sumur untuk mereka, berharaplah dari Allah, semoga Allah bisa akan menyembuhkan penyakitmu. Dia lakukan Pak. Setelah beberapa bulan berikutnya dia datang lagi dan dia mengatakan, alhamdulillah penyakitku telah sembuh. Ini kan istilahnya ketika kita menggembirakan orang-orang lain, maka Allah pun membalas dengan mengembalikan kegembiraan kita. Makanya salah satu yang membuat sakit itu berkurang dengan sedekah, itu benar. Cuma ingat, sekarang kita sedang membandingkan antara sedekah di waktu sakit dengan sedekah di waktu sehat. Sedekah waktu sakit bagus, tapi masih ada ketergantungan terhadap harapan yang kita harapkan. Sedangkan orang sehat susah sekali mau bersedekah seperti itu. Misal kita bilang orang sehat, nak sedekah saboh mon, tolong sedekah satu sumur lah untuk ini di kampung ini sedang. Orang sehat mikir, kau pulih sedekah long kanan. Dia tidak segera berfikir untuk menyembuhkan karena dia sehat. Dia tidak ada sesuatu yang diharapkan untuk dia disembuhkan oleh Allah, tidak ada. Akhirnya orang sehat biasanya jarang sedekah, yang sering sedekah malah orang sakit. Makanya kadang-kadang di masjid itu Pak, lewat celeng, yang sedekah-sedekah tidak sehat. Orang-orang yang sakit yang sedekah-sedekah bergedu, bak gebedah pi kapaya yang sedekah sambil berdoa, ya Allah napa pulih long. Itu kenapa kita semua ketika sehat susah sedekah, karena kita berfikir aman-aman saja, untuk apa saya berharap dari Allah. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, berusahalah sedekah ketika sedang sehat. Paling bagus sedekah ketika sedang sehat. Di saat kita tidak ada apa-apa dengan urusan-urusan dengan makhluk, dengan apapun, dengan badan kita, bersedekahlah. Nah ini nasihat Nabi, suruh sedekah ketika sehat, baik pilih sakit. Karena banyak yang karena begitu kan, waktu sehat nak sedekah-sedekah, waktu sakit kamu lagi sedekah. Karena bagus, tapi sayangnya kalah pahalanya dengan sedekah di waktu sehat. Nah, yang kedua kata Nabi, syahih, bersedekahlah ketika engkau sedang ditimpa dengan kekikiran, watai krian, watai bedah krian, waktu sedang merasa sangat pelit. Kapan kita merasa sangat pelit Pak? Di saat kita pun membutuhkan. Kita punya tetangga anak yatim, ibunya miskin. Kalau tetangga yang ibunya janda kaya, mungkin kita akan berfikir lain. Nyo janda kasihan, anaknya yatim, suaminya sudah meninggal. Sedangkan anak kita pun membutuhkan. Anak kita butuh SPP sekolahnya, anak kita butuh uang jajan. Lalu ketika kita diberitahu oleh orang, itu tetanggamu yang samping, itu anaknya udah tidak sekolah lagi sebab sudah tertunda SPP, sudah 3 bulan tidak bayar. Itu anak di sampingmu itu yang yatim itu,
nyan hanapeng untuk beli jajan saja di sekolahnya dia nak ada wang. Mulailah kita dibisikkan oleh syaitan, untuk apa tolong anak orang, anak sendiri saja dalam keadaan membutuhkan. Di situ kita mulai Pak, ada sebuah keraguan-raguan. Kalau kita sedekah ke anak orang, ke anak yatim, anak kita tidak dapat, kan begitu. Kalaupun dapat sedikit, terpaksa kita potong jajan anak kita. Disitulah muncul kekikiran kita, sehingga kita kadang-kadang di dalam hati kita bentrok antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Karena di dalam hati kita ni Pak ada dua lamah, ada dua bisikan, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Bisikan malaikat selalu mengajak kepada kebaikan, bisikan syaitan selalu mengajak kepada keburukan. Syaitan yang akan mengatakan, hana payah kajuk sari, kapikir anak dro ke menteng. Syaitan bisa bahasa Aceh apa enggak Pak? Oh, cukup banyak syaitan Aceh memang. Banyak fikir syaitan Haji bahasa Aceh. Kata syaitan, tak usah fikir panjang. Apa fikir anak orang? Anakmu sendiri saja tu, coba lihat itu. Udah usahakan anak sendiri dulu. Itu kan urusan mamak dia, itu kan urusan wali-wali dia. Itu mana ada urusan kita. Terus dibisikkan syaitan, sehingga kita tidak sepeser pun kita berikan kepada anak yatim yang berada di samping rumah kita. Tapi kemudian kadang-kadang malaikat menjawab. Karena ini selalu malaikat berusaha membuat kita masuk surga, syaitan membuat kita terhalang dari surga. Malaikat yang jawab nanti dibisikkan dalam hati, kajuk aju anak drode untuk tapi ke orang lain, untuk awal bulan kai dibik gaji lah. Itu kata malaikat. Malaikat bisa bahasa Aceh apa enggak? Lebih bisa. Menyujin je bahasa Aceh pula malaikat. Kata malaikat, kasih saja, berikan saja. Nanti awal bulan anakmu sudah ada lain, sedangkan dia tidak ada pengharapan lain. Mamaknya pun selama ini jualan lontong pun tidak laku-laku, ditunggu yang melamar pun tak datang-datang. Emas sudah 6 juta per manyam, 10 manyam 60, 20 manyam. Ni tonggro nampak apa ni, urusan long ni kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat terus membisikkan, Masya Allah, berikan saja, nanti keluargamu Allah berikan tambahan, jangan ragu dan begini. Terus saja berperang. Maka mana yang kita menangkan? Ketika kita memaksa diri, waktu keluar sifat kikir kita, tak paksa roh, tak pegah baurung rumah tu, kita bilang sama isteri kita, ini 500 ribu, ya peglah SPP anak yatim yang tian, ya ablo berhentian. Padahal kita pun beras tinggal sedikit. Kata isteri, tapi bang, ini beras tinggal sedikit lagi ni, kita pun tak ada beras. Kata suami, kajuk aju. Kata isteri, tapi kan. Ini kita lawan Pak. Ketika kita melawan kekikiran kita, itulah sedekah terbaik. Naik derajat sedekahnya. Ini yang kadang-kadang orang kalah dengan nafsunya, orang kalah dengan keinginan-keinginan pribadinya. Makanya pelajaran kita pada malam ini adalah, ketika kita sedang sehat dan ketika kita dalam keadaan merasa kikir untuk bersedekah, paksakan bersedekah agar terjadi sedekah itu dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.